Selamat pagi. Pagi, Kak Mama Dani, Dani. selamat pagi. Selamat pagi, Tampu Iya, Bolon. salam, Iho, salam kakak. Pagi semuanya. Mas. Hai, Piku, Kali ya. salam, Pagi, Nang. Rumah. Salam. salam, Pagi. Selamat pagi. Abu Selamat Nama, pagi, Abuna. salam Abu, Selamat pagi, Salam, Abuna. Abuna. Selamat Bumi. pagi, Selamat Abuna dan pagi. Abu. salam, Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Halo. Selamat pagi, Shalom, Sekar. Selamat Abuni. pagi, Sekar. Yes, selamat pagi Bu Sina. Pagi. Shalom juga untuk Bapak Ibu terkasih semuanya, para worshipers, Bapak Ibu semuanya penyembah yang benar. Shalom untuk Ibu Helmi, Kak Helmi. Shalom Abuna, Shalom Abuni. Semua. Pagi kita masih nunggu Kak Deren sama Kak Audrey sama Yosena nih, Kak Helmi. Ya, selamat pagi juga untuk Ibu Aceh, Ibu Duma, Ibu Lingga. Shalom. Shalom. Ya, Pak Mardani, Horas. orang, Juga sama. Ibu Sekar juga demikian ya, Majujua. Shalom, Abuna. Pagi. Shalom ya. Abuni, pagi. Ibu Sinai, Ibu Ayen, Kak Alden, Ibu Diana, Ibu Dora Gunawan, Ibu Duma, Ibu Leli Kristiani, Ibu Helmi sudah tadi, Pak Hendri Gunawan, Ibu Heriana, Ibu Irma, Bu Lani, lalu kemudian ada Bu Nensi, Bu Risma, Bu Yani, Bu Marina, semua orang, Pak Musa Lembang. Iya, ada Ibu Juli dan Bu Rika bergabung. Boleh kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kasih wajahnya yang semangat, jangan bengong-bengong ke arah kamera. Kasih lambaian tangan, tanda sukacita, kasih tanda sarangnya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Sudah sukacita? Nah, kalau yang sudah sukacita berarti sudah datang. Kalau yang belum bersukacita, saya berharap semua dipulihkan dengan sukacita yang baru. Untuk itu mari bersama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa, kita mau menaruh harapan, juga menaruh hormat akan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kami sambut hal kerajaan sorga hadir, turun, menaungi setiap kami. Kami sambut urapan-Mu dan juga hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sambut pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sambut sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan hati kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya di hadapan kami berhadap-hadapan dengan para malaikat di sorga yang juga ikut bersukacita. Kalau kami percaya bahwa kami bersanding dengan hal kerajaan Allah, maka segala yang mustahil bagi manusia akan menjadi hal yang tidak mustahil. Tidak hanya bagi Engkau, tapi juga bagi kami orang percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama Yesus Kristus kami percaya dan kami memilih Engkau sebagai pusat perhatian dan hidup kami. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Iya, saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan mau sama-sama menaikkan pujian seperti biasa. Abunda berharap kita bisa sama-sama memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Di tempat kita masing-masing, kiranya pujian ini sama-sama kita naikkan dengan sikap hati yang memasrahkan segala sesuatunya, dan sikap kehidupan yang menyerahkan segala sesuatunya.
Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Apapun yang terjadi Tuhan, ku mau selalu belajar berserah hanya kepada-Mu. Tidak setengah-tengah tetapi penuh. Inilah kami Tuhan, yang tak lagi mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan kekuatan Engkau ya Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, oh hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus,
Hanya Engkaulah yang kami andalkan Tuhan Yesus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk untuk Allah yang dapat kita andalkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, penyembah-penyembah, ya disebut sebagai worshipers, para penyembah. Kita mau sama-sama langsung lanjutkan. Kemarin kan Abunda sudah janji ya bahwa ada satu jalan keluar untuk yang rindu dipulihkan dan mengalami pemulihan secara nyata. Nah, tapi sebelumnya Abunda mau tanya dulu, siapa yang benar-benar rindu mengalami pemulihan? Boleh angkat tangannya, taruh tangan di dada, sama-sama katakan dengan Abunda, aku benar-benar rindu mengalami pemulihan ya Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada yang berpikir begini, saya kan gak sakit Abunda, saya juga enggak sedang dalam keadaan biasa-biasa saja atau baik-baik saja. Tapi seperti yang Abunda bilang kemarin, bahkan tanah yang berlimpah susu dan madunya pun Tuhan izinkan mengalami kekeringan. Jadi dalam kehidupan kita tidak ada yang baik-baik terus. Sebagai contoh, kalau ada di sini anak-anak yang rindu mengalami pemulihan hubungan atas orang tuanya, sekecil apapun usia mereka, tidak perlu harus besar dulu, itu bisa. Kalau ada yang rindu anak-anaknya dipulihkan, terlebih lagi kita sebagai orang dewasa, ya, anak kecil aja bisa, apalagi kita orang dewasa. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesungguhan dan niat yang tulus, ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, dan kesiapan mental, tekad yang bulat, ya. Kemarin kita bahas di ayat yang 18, sekarang kita bahas di ayat yang ke-19. Mari kita buka sama-sama di 1 Tawarikh. Kita melanjutkan di 1 Tawarikh. Ketika kemarin kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan, itu ditandai dengan mau merendahkan diri dan merespon dengan sigap dan cepat. Nah, kali ini langkah berikutnya adalah ketika kita sudah meresponi, ya, kita berdoa, lalu kita mendapat satu impresi, wah Tuhan mengizinkan dan Tuhan menghendaki saya begini. Oke, baik Tuhan, aku mau, niatkan itu. Nah, ayat 19. Kita mau baca ya, tapi dari baca 18 dulu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkan demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah. Dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan, pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Ya, itu digaris bawahi Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Semuanya itu kuberikan. Lalu digaris bawahi juga di ayat yang ke-19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataannya. Yaitu digaris bawahi. Lalu kemudian digaris bawahi lagi tentang Ornan sedang mengiring gandum. Ya. Lalu kemudian lihat di ayat 21, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujud
kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Ya. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan dan rahasia agar setiap orang mengalami pemulihan? Kemarin Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, penyembah Tuhan yang takut akan Tuhan, saya sampaikan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu akan memberikan sebuah pemulihan yang nyata. Kenapa? Karena ketika kita merendahkan diri kita seperti Daud yang langsung menunjukkan ketaatan, langsung mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui God, abdi Allah itu, tanpa melihat latar belakang dan embel-embelnya, sehingga ia hanya melihat otoritas Allah yang tertinggi, tidak ada yang lain. Jadi dia bersedia untuk mentaati perintah Tuhan. Ya. Dan ketaatan ini sebagai kunci langkah awal masuk ke dalam proses pemulihan itu sendiri. Ya. Saudara, tadi saya minta tolong untuk langsung baris bawahi pergilah Daud. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, kalau apalagi kalau misalnya ada di ibadah atau KKR atau bahkan mungkin seperti pertemuan kita sekarang, kalau ditanya siapa yang mau dipulihkan pasti semua mau, siapa yang mau disembuhkan pasti semua mau, tetapi tidak semua mau untuk bergerak. Jadi kunci yang kedua adalah apa? Pergerakan. Ditindaklanjuti. Jangan cuma sampai di hati, di mata, lalu di mulut, tapi nggak ngapa-ngapain. Oh mau, disembuhkan, mau. Tapi cuma sekedar mau. Sampai nangis-nangis, oh sampai merasakan hadirat Tuhan. Langsung memberi sebuah kesimpulan, saya pasti dijamah Tuhan. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti secara nyata, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi bagi kita yang sudah belajar makna ketaatan kepada Tuhan itu adalah sebagai jalan awal atau langkah awal menuju pemulihan dan pengampunan, maka yang namanya langkah itu harus bergerak. Sama seperti Daud. Dia menerima perintah, dia bereaksi dengan cepat, dan dia bergerak. Tidak menunda. Oh, ntar dulu deh. Nanti dulu deh. Sabar dulu deh. Sekarang bagaimana? Kita kalau memang pengen banget diberkati, pengen banget dipulihkan, pengen banget bertumbuh, pengen banget untuk ditolong Tuhan. Tapi kalau kita juga nggak bisa bergerak dengan cepat, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan rumput yang bergoyang. Ibaratnya semua itu kembali kepada kita lagi. Kita ini sebenarnya bisa nggak seirama dengan kerajaan Allah. Sehingga ketika kita merasakan sesuatu, kita dijamah, hati kita disentuh. Nah, jangan cuma sampai berhenti disentuh. Karena nanti biasanya kayak bewek nih. Habis disentuh Tuhan, kan sudah selesai. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kan yang tahu selanjutnya cuma kita masing-masing nih. Either kita tidur lagi dalam suasana hati yang sudah dikuatkan, atau begitu beweknya ini zoomnya mati, kita kembali ke posisi yang sebelum kita masuk BW. Yaitu apa? Keributan, konflik, dosa, macam-macam lah pokoknya. Lupa lagi kalau mau kerja harusnya berdoa, lupa lagi. Terus lupa dengan apa yang dipesankan oleh Roh Kudus melalui mulut lidah saya karena mungkin sempat terbuai tidak seirama dengan perkataan yang disampaikan oleh Abuna sehingga sempat hilang yang disebut bilang microslip ya gitu. Habis capek Abuna. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, semua berawal dari pengalaman saya juga. Dulu saya juga gampang sekali ngomong capek. Tapi kan Abuna bukan seperti saya ya. Mungkin ada yang berkata Abuna masih muda. Ya puji Tuhan ya. Tapi beberapa tahun lagi udah usianya nggak beda jauh juga sama Bapak Ibu semua ini. Ya udah setengah abad bentar lagi gitu. Jadi tua muda itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya kan bagaimana kita siap nggak gitu. Bagaimana kalau saya belum tidur dari semalam.
Bagaimana kalau saya kurang tidur? Nah, di sini kita bisa melihat ada dua pribadi. Satu pribadi lagi yang ditambahkan, itu Ornan. Ornan itu dipercaya untuk ditemui oleh Daud dan tempatnya itu dipakai sebagai tempat dibangunnya mezbah doa. Siapa itu Ornan? Siapa itu Daud? Kalau disimbolkan mudahnya, bukan maunya Abuna kayak gitu, enggak. Paling gampang itu pendeta dengan jemaat gitu. Ya kalau dalam hal BW saya Abuna dan Bapak Ibu sebagai jemaat, sebagai jemaat Tuhan. Ya, saya yang menggembalakan secara rohani di BW ini, Bapak Ibu yang digembalakan gitu. Ketika saya menyampaikan firman dan berdoa, memang saya tidak berada di tempat itu. Tetapi kesepakatan kita untuk ketemu di frekuensi yang sama dan di jam yang sama, itu membuat kita bertemu secara nyata. Yaitu melalui Zoom. Itu perbedaannya. Dan baik Ornan maupun Daud, baik yang di Zoom maupun yang baik yang digembalakan atau yang akan mendengar perenungan, baik yang menyampaikan, itu sama-sama berkorban. Kita sama-sama berkorban untuk memastikan kita stay on di Zoom BW ini. Sejauh apa, sebesar apa pengorbanan kita, tentu hanya kita yang tahu seberapa besar kita sanggup dan kita mau untuk berkorban. Ornan pun ketika dia harus menyambut Daud, dia sedang sibuk. Ya, ibaratnya begitu. Jadi pengorbanan Ornan adalah dia lagi kerja, tapi karena dia tahu bahwa Daud datang, dia keluar dari tempat pengirikan, dia menyambut Daud. Dan dia dengar bahwa Daud membutuhkan tempat dan dia mau beli tempat itu dengan harga penuh. Bahkan Ornan kasih bonus. Aku siapin juga deh lembu-lembunya. Jadi baik Daud, dia datang bukan sebagai raja, tapi sebagai orang yang diembankan tugas dan sudah meresponi panggilan dari Allah itu untuk membangunkan mezbah doa. Dari Ornan, dia menyediakan waktu keluar dari rutinitasnya, menyambut kedatangan Daud, bahkan memberikan bonus dalam pertemuan itu untuk dibangunnya mezbah doa. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada lagi sebenarnya kecuali dia menyambut atau dia pura-pura nggak tahu bahwa ada Daud lah gitu untuk datang. Ya. Saudara, saya tutup dengan ini. Baik Ornan maupun Daud, mereka sama-sama punya kesiapan hati. Yang satu tidak menghitung sudah jauh nih berjalan. Oh sudah banyak nih ongkos yang saya buang untuk membangun mezbah doa ini. Baik juga Ornan yang dipercaya untuk menjadi partner nih dalam membangun mezbah doa. Bahkan dia sendiri memberikan secara cuma-cuma segala keperluan, baik itu lembunya dan lain sebagainya. Daud memberikan pengorbanan yang sejati. Ornan pun juga demikian. Tahu dari mana kita Daud dan Ornan sama-sama memberikan pengorbanan sejati? Tadi di ayat 23 Ornan bilang, ambillah apa yang kau pandang baik. Kenapa Ornan bisa berani mengatakan ini? Karena Ornan diberikan sinyal dan frekuensi yang sama. Sehingga dia bisa melihat bahwa yang datang ini bukan orang yang pengeretan gitu. Bukan yang aji mumpung. Ini pembelajaran buat kita saudara. Kalau kita mau menyediakan dan menjadikan atau menjadi partner, kita harus lihat track recordnya. Kita harus pastikan frekuensinya sama enggak.
Karena ada banyak orang demi pemulihan dia rela untuk memberikan. Tapi sebenarnya adalah kerelaan dalam memberi itu yang akan mendatangkan pemulihan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi dalam hal ini ketaatan anak dan kerelaan korban anak itu bisa memulihkan satu keluarga. Kok bisa? Karena Daud itu membangun mezbah doa, ketemu dengan Ornan yang juga keluar dari kegiatan mengirik atau bekerja, ketemu di satu titik dan momentum itu demi satu tujuan. Apa saudara? Pemulihan bagi seluruh bangsa Israel. Lebih banyak loh dari anggota keluarga kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ini sebuah rahasia kerajaan Allah. Sampaikan kepada anak-anak dan cucu Bapak Ibu semua. Tanya kepada mereka. Coba ciptakan dialog. Ini yang Roh Kudus taruh di dalam impresi hati Abuna. Ajak mereka untuk tahu apa sih sebenarnya yang menjadi pergumulan. Kerinduan mereka apa? Oh, pasti mereka akan ngomong, aku rindu papa bertobat misalnya, oh mama diberkati misalnya, aku rindu keuangan papa mama dipulihkan. Sampaikan kepada mereka. Mereka harus siap berkorban dan pengorbanan itu harus sejati. Apa itu? Pengorbanan sejati adalah saat kita memberikan apa yang sebenarnya sulit untuk diberi. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dia berikan yang tidak bisa diberi oleh manusia, nyawa. Tapi dia berikan nyawa. Dia berikan tubuh ketika manusia disiksa, menyerah dia tidak menyerah. Dia berikan hati ketika manusia saling menyakiti, dia pun tetap mengampuni. Kita sudah belajar bagaimana mengampuni barangkali. Kita sudah belajar bagaimana menabur barangkali. Bagaimana dengan pengorbanan yang sejati? Sudah belum? Bisa jadi. Kalau Roh Kudus sampaikan ini dan singkapkan ini, bisa jadi jangan-jangan keterlambatan atau penundaan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena kita memilih dan memilah, kita tebang pilih nih untuk berkorban. Baik itu korban memberkati dalam hal materi, baik itu korban memberikan waktu dalam kesepakatan atau pertemuan, termasuk juga berkorban untuk mengalahkan rasa nyaman dan tetap berada di tempat tidur. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari dan anak-anak terkasih, jangan-jangan dari beberapa poin tadi, yang paling belakang itu poin yang paling sederhana, tetapi itu yang justru yang paling memberatkan kita. Apa? Kita sulit untuk mau berkorban, bangun, membuka mata kita dan mempersiapkan dan memberi yang terbaik. Abuna percaya tidak akan ada yang tersinggung ketika ada yang menyaksikan apa yang Abuna sampaikan berdasarkan tuntunan Roh Kudus, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Nah, bagi yang di YouTube, jikalau Anda mendengar pesan Tuhan hari ini, mari kita sama-sama telaah dan kita sama-sama introspeksi. Karena mengikuti BW, mengikuti ibadah, sayang kalau dalam gereja tidur. Ini bukan tentang usia, bukan tentang kesiapan, kelelahan. Seperti yang Abuna bilang, lelah, merem sedikit pasti segar. Tapi ketika rohani kita ini udah capek, walaupun badan kita masih muda, tetap tidur juga kok di ibadah. Karena Abuna sudah mengalami. Tapi seiring waktu berjalan, jika dibandingkan dengan usia saya sekarang, dibandingkan dengan yang dulu, saya lebih segar sekarang ketika ikut ibadah. Terbukti kapan? Waktu minggu lalu istri saya khotbah, dari awal sampai akhir saya tetap terjaga mata saya dan saya fokus. Dibandingkan saya dulu waktu masih muda,
Ini bukan tentang siapa yang khotbah, tapi diri saya ini loh. Padahal harusnya anak muda itu ketika niat ibadah itu pasti tidak akan ngantuk. Nah, itu hanya bagian kecil. Oh, berarti banyak dong yang harus saya korbankan. Bukankah yang kita inginkan jauh lebih banyak, Bapak Ibu? Lalu kenapa kita menghitung sudah banyak nih yang saya korbankan buat Tuhan? Mari kita berubah dari sikap seperti itu. Mari kita sambut dan kita songsong sebuah langkah baru supaya jalan pemulihan kita terbuka lebar. Ketaatan memang langkah awal untuk seseorang mengalami pemulihan. Tetapi itu cuma langkah pertama, langkah awal. Kalau kita berhenti di situ, berarti kita tidak mengalami langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya apa? Tindak lanjuti, bergerak. Jangan cuma hanya sampai di mulut, di air mata, maaf, ataupun juga di bibir. Ketika ditindaklanjuti, pasti akan ada masa di mana kita harus berkorban. Itu langkah berikutnya. Ini kan berarti sudah step by step. Kita akan sampai di garis finish dan kita akan sampai di titik tujuan. Saya sangat percaya bagi semua orang yang menanggapi firman Tuhan, melakukannya dan menindaklanjuti setiap hari. Itulah yang akan sampai kepada tujuan dari doa-doa permintaannya kepada Tuhan. Sehingga pemulihan sampai kepada hal yang lainnya boleh kita alami. Yang sepakat dan percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang mengasihi kita. Pejamkan mata, taruh tangan di dada. Dengar baik apa yang saya katakan. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pengertian dan juga tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami mau belajar terus berintrospeksi karena pertumbuhan tidak hanya berhenti di satu masa tapi juga masa demi masa. Kami mau tetap setia, kami mau tetap semangat, kami mau tetap memberi yang terbaik. Kami mau tetap percaya bahwa di dalam satu rencana Tuhan dan jalan Tuhan yang sudah Tuhan bukakan itu rahasianya kami gak perlu cari jalan lain. Karena justru itu yang membuat kami gak sampai di tujuan. Dan hari ini langkah mana yang harus kami tempuh, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami. Kalau kami selama ini kurang dalam bertindak dan melanjutkan, biarlah hari ini menjadi langkah kedua kami. Kalau kami berhitung dalam pengorbanan, biarlah kami juga melakukan sampai kepada langkah berikutnya, yaitu siap untuk memberi pengorbanan yang sejati. Baik apapun itu Tuhan, diberkatilah setiap anak-anak yang setiap pagi mau mencari wajah Tuhan, mengisi waktu liburan ini, berdoa dari mulut mungil mereka di masa muda mereka. Hamba sangat yakin dan percaya, hamba perkatakan, ketika mereka meminta diberkatilah orang tuaku, maka orang tuanya pasti diberkati. Bagi setiap istri, bagi setiap suami yang setiap pagi mau datang kepada Tuhan, mau mengorbankan dan keluar sebentar dari kenyamanan, keluar sebentar dari kegiatan untuk datang kepada Tuhan, membangun mesbah doa. Biarlah mesbah doa yang ada di Be Worshipper ini akan membuat setiap suami dan istri menemukan jawaban dan melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Sama seperti kami juga menyerukan pertolongan dan permohonan tuntunan daripada Roh Kudus. Sehingga yang masih kerja Tuhan tuntun, yang akan persiapan dalam perjalanan mungkin liburan Tuhan juga urapi. Agar tidak melupakan apa yang menjadi tuntunan dari Roh Kudus. Bagaimanapun juga kami yakin dan percaya ini semua adalah rencana Tuhan. Sebelum kami menerima berkat, kami rindu untuk memberkati dan mendoakan putra dari Ibu Marta dan Pak Ricardo, yaitu Kak Re yang hari ini berulang tahun. Kami yakin dan percaya ketika doa ini disampaikan, Ibu Marta dan Pak Ricardo dan Kak Re bisa menyaksikan di YouTube. Ketika mereka sepakat dalam doa ini, maka seiring bertambah 1 tahun putra mereka, Engkau akan tunjukkan bertambah pula mujizat terobosan di dalam kehidupan mereka sebagai orang tua.
dan terutama di dalam kehidupan Kak Ray sebagai putra mereka. Letakkanlah roh takut akan Tuhan senantiasa kepada anak muda ini. Biar tuntunan cahaya terang Kristus selalu hadir dan selalu ada untuknya. Diputuskanlah dari segala hal-hal yang tidak baik. Dirajutkanlah kembali setiap pengharapan demi pengharapan yang ada. Dan hanya Engkau yang tahu dan selalu mendengar setiap seruan doa yang tersampaikan dari anak muda ini. Sehingga dari mulut Kak Ray tidak hanya Kak Ray diberikan hadiah dari Engkau ya Tuhan Yesus, tapi apa yang didoakan juga akan memberikan berkat bagi kedua orang tuanya. Untuk para orang tua dan lanjut usia, biarlah bisa menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kelemahan fisik tidak membuat setiap orang tua berpikiran yang buruk. Tidak membuat setiap orang tua menyingkirkan diri mereka dan merasa tidak layak. Setiap keluarga bisa merangkul dengan kasih yang hangat. Dan pada akhirnya kami percaya pertemuan BW ini tidak sia-sia. Kami yakin, iman kami percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Engkau mengasihi dan menyayangi tidak hanya kami sebagai orang percaya, tapi juga kanan kiri kami, kota kami, bahkan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami buka tangan kami arahkan hati kami dan iman kami kepadamu. Kami siap menerima berkat dan siap untuk jadi alat-Mu untuk memberkati agar Engkau disenangkan dan dipermuliakan. Kami siap memberikan pengorbanan yang terbaik. Dan inilah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan dan janjinya di tahun 2025 ini sebagai tahun dengan berkat-berkat yang luar biasa, spektakuler. Bagaimana Tuhan akan membuatmu semakin berkembang, semakin besar. Dia akan memberkatimu. Bahkan dia akan menolongmu dan juga membuka kandunganmu sehingga ada keturunan-keturunan kelanjutanmu selanjutnya. Tuhan berjanji ia akan memberkati orang-orang yang memberkatimu. Ia pun juga akan membelamu. Bagi yang mengutukmu, ia sendiri yang akan berperkara atasnya. Kiranya sekarang Engkau berkenan untuk memberkati setiap kami yang ada di keluarga besar BW ini ya Tuhan. Supaya ada di hadapan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, Terima kasih Abuna. Ya, Bunda. Thank you, Abuni. Abuna. Makasih Abuna Muni. Dan teman-teman semuanya. Mohon izin. Terima kasih ya, silakan Ibu Duma. Bapak Ibu. Makasih Terima Abuna. kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Makasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Amin. Abuna. Terima Kasih Abuna. Enggak ada. Iya, oke, ada lagi ya. Ya, biasa Bapak Ibu, itu kendala teknis ya. Kendala teknis, maaf tadi laptopnya sempat ada kendala teknis. Udah. Iya, sekarang sudah jelas ya Bapak Ibu. Iya, Puji aman. Tuhan. Cukup Ya, jelas kalau aman. kita nggak jelas gitu, kayaknya kesannya nggak pas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan semua yang sudah bersama-sama dengan kami setiap pagi. Apa yang menjadi catatan hari ini jangan lupa. Besok adalah lanjutannya. Oke. Kita sepakat. Pokoknya setelah kita membahas ini, kita rindu dan kita percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kami pun juga Amin. melakukan hal yang Semuanya Bapak-Bapak Ibu.
Iya. Makasih ya ketemu besok Bunda. pagi. Ini Tuhan ya Yesus berkatin. makanya nih. Dari mana? Kelihatan Ibu. Oke. Baik, salam buat anak Kelihatan. cucunya. Kak Alden sama Kak Talia tetap setia menunggu supaya ada teman buat mereka. Ya, Tuhan berkati. Amin. Jangan kasih kendor. Selamat Kendor. istirahat, selamat beraktivitas. Shalom, dah. Bye. Abu nih.